Tahun 2025 persaingan makin ketat bro. Tingkat pengangguran makin banyak meskipun beberapa data menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam artian ada banyak lowongan kerja, tapi fakta di lapangan bukan menyebutkan, tapi gua sendiri sering survei bro, sering survei dan sering tahu bahwasanya masih sangat banyak praktek-praktek ilegal yang dilakukan oleh beberapa orang individu yang bekerja di suatu perusahaan. Maksudnya gini bro, mungkin bingung ya. Uh, Contoh ada lulusan baru nih banyak karena banyak mereka yang kesini ke tempatku untuk cetak dokumen kan. Jadi aku tahu beberapa track record daripada mereka. Ada dimintai tolong kan, katanya kan, saya kerja mas, minta tolong ke orang itu di perusahaan itu, di perusahaan A ya maksudnya ya, dan dia dimintai duit dan duitnya nggak nanggung bro. Ini gua sambil ngasih makan iguana ya bro. Duitnya nggak nanggung dalam artian ada mulai dari 1 juta, 1.500.000, 3 juta, dan bahkan dari mereka itu yang bayar ada yang cuma 2 hari kerja. 2 hari kerja gimana? Maksudnya mereka ini nanti ketika kerja itu diupayakan oleh si pihak pemasuk itu yang ngasih kerjaan itu dibuat gak betah. Ada yang cuma 2 hari kerja terus dia langsung memutuskan untuk out, dan si oknum ini karena dia sudah out akhirnya kan mencari orang lain, duit lagi 3 juta lagi masuk. Ini mungkin yang menjadi tantangan bagi para generasi muda. Mereka pengen kerja itu pengen dapat duit, malah masuk kerja malah dimintai duit. Para bapak menteri, wahai bapak menteri, Disnaker dan yang lain, ayolah turun ke lapangan, dicek itu, karena praktek-praktek yang semacam itu sangat banyak sekali. Dan kalau di atas kertas tanpa sidak yang dadakan, apalagi kalau misalkan ada bocoran ke pabriknya tertentu, ya tentu kelihatannya netral, nggak ada masalah. Tapi fakta di lapangan praktek-praktek macam itu sangat banyak, dan gua sendiri sangat tahu karena memang pelangganku ini banyak yang cerita kayak gitu. Kemarin malam pun ada beberapa orang katanya dimintai, ada yang 1.400.000, ada yang 1.500.000. Itu Pak Menteri untuk masuk ke pabrik itu gitu sekarang. Jadi nggak murni jalur dari potensi akademiknya kayak gitu. Meskipun katakanlah yang di lulusan baru ini punya nilai yang bagus, tapi nggak ada orang dalam, katakannya nggak ada orang dalam yang bisa masukin, ini susah sekali buat masuk pabrik, buat kerja. Dan tantangan selanjutnya juga buat para generasi muda sebenarnya, di 2025 ini kita harus dituntut kreatif ya teman-teman. Kreatif gimana? Jadi kita nggak terlalu bergantung pada pabrik. Baiknya sih kita berusaha untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Meskipun kita nggak bisa ngasih kerjaan buat orang lain, minimal kita sendiri sudah bisa menciptakan lapangan kerja buat diri kita sendiri. Sebenarnya ada banyak jalan, dan nggak melulu di konten kreator ya. Konten kreator seperti YouTube, TikTokers, YouTuber, dan yang lain itu kan banyak menghasilkan duit seperti itu. Bahkan ada yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan duit. Nggak peduli haram, halal, nggak peduli. Ada yang buka-bukaan baju dan yang lain-lain. Yang halal pun juga banyak tentunya. Yang halal contohnya ya mereka membuat konten edukatif, membuat tutorial yang bermanfaat seperti itu insya Allah bagus, hasilnya juga bagus, manfaat dan dampaknya juga bagus. Tapi kembali lagi ke
ke yang awal ya teman-teman. Tantangan besar bagi kita di tahun 2025 ini, selain pabrik-pabrik sudah mengupayakan banyak sekali yang menggunakan mesin otomatis sehingga mengurangi beberapa pekerja, di samping itu daya beli masyarakat itu sekarang berkurang. Walhasil nggak cuman pabrik tapi toko atau apapun itu semuanya kena dampak. Kenapa? Karena pemasukan orang-orang itu berkurang, daya belinya juga tentunya akan berkurang, dan mereka juga akan mikir-mikir mau beli barang kayak gitu. Yang penting buat makan kayak gitu kan. Jadi ngirit-ngirit. Walhasil semuanya terpuruk sekarang ini. Nah, dan ini tantangan yang bisa dibilang berat bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Wahai Bapak Menteri dan Bapak-Bapak petinggi negara, ingatlah rakyatmu ini banyak yang merana, Pak. Kalau kalian nggak turun ke lapangan, susah untuk identifikasi. Sedangkan di lapangan sendiri kayak gitu. Saya banyak menemui orang-orang yang mengalami pemerasan di lingkungan kerja itu kayak gitu, Pak. Banyak sekali. Dan mungkin salah satu yang nonton dari kalian juga mengalami. Silakan komen ya, biar mungkin komenan kalian itu dibaca nanti sama orang-orang yang para petinggi negara yang mungkin sedang nonton. Dan maaf gua sambil ngasih makan iguana ya guys ya. Jadi kayak gitulah keluh kesah dari masyarakat itu ya. Kita harus sensitif teman-teman. Gua lanjut nanti ya, kasihan ini iguana. Jadi ini bukan tentang salah menyalahkan ya teman-teman, tapi ya ini tantangan sangat berat buat kita di masa milenial. Di masa apa ini? Generasi apa nih? Gue nggak paham yang sekarang nih. Untuk apakah kita bisa menjawab tantangan yang ada untuk menciptakan generasi-generasi emas, sang pejuang-pejuang bangsa yang mempertahankan akidah-akidah dan membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga mereka sejahtera, seperti itu teman-teman. Jadi akun ini bukannya sok tahu, bukan, tapi akun ini ingin sekali menyebarkan tentang bagaimana kehidupan ini biar lebih baik kayak gitu teman-teman. Gua sangat berharap sekali teman-teman agar supaya keluhan dari para generasi muda sekarang yang lulusan tahun 2024 atau 2023, 2024, 2025 ini keluh kesah apa sih yang kalian alami terkait pekerjaan, terkait susahnya mencari kerja di negara sendiri, seperti itu teman-teman. Sehingga dari komenan-komenan kalian ini mungkin barangkali Pak Menteri dan atau para petinggi negara ada nih yang melihat postingan ini dan membaca komenan dari kalian teman-teman. Ya, agar supaya minimal kita ini sudah bisa punya ketersediaan anggaran kalau misalkan kita kerja. Meskipun masih di bawah seperti itu teman-teman, setidaknya masih ada pemasukan daripada nggak ada sama sekali. Dan pesan juga buat para pemuda ini, kalau bisa jangan muluk-muluk lah, kalau bisa nyari kerja. Kadang pengennya itu pengen langsung tinggi seperti itu, pengen jabatan yang langsung tinggi, katakanlah mulai dulu lah dari operator produksi, naik deh kalau misalkan ada nih, kayak tinggal diikuti. Kalau misalkan kita langsung mengejar staff admin atau yang lain, apalagi HRD, itu susah. Karena satu, kalian ini juga lulusan baru. Nomor dua, kompetensi dan keahliannya juga masih belum kelihatan.
Mungkin secara huruf, secara di kertas mungkin kalian tinggi prestasinya, tapi hal itu tidak menjamin bahwa kalian benar-benar bisa lulus kompetensi di lingkungan kerja. Seperti itu teman-teman. Jadi ambil dulu kesempatan yang ada itu untuk sebagai batu loncatan teman-teman, sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kualitas diri melalui beberapa program-program kerja ya, dari bawah dulu baru naik ke atas hingga akhirnya barangkali bisa jadi manajer atau CEO di sebuah perusahaan tertentu, kan bagus seperti itu. Kalau kalian merintis dari bawah, katakanlah ya dari tadi itu, dari operator naik lagi, ketika nanti kalian sudah tinggi posisinya, itu biasanya nanti kalian akan menghargai orang-orang yang ada di bawah kalian. Tapi kalau misalkan kalian sudah langsung berada di CEO, manajer atau yang lain, itu kadang semena-mena kepada bawahan, karena kalian tidak merasakan kesulitan di awal mereka mencari kerja. Seperti itu teman-teman. Jadi menghargai itu penting, pun dihargai juga sangat penting. Keduanya sangat bagus untuk diterapkan di lingkungan kerja dimanapun. Jadi kalau kalian pengen dihargai, maka ya hargailah orang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Keadaan di lokasi kalian gimana? Apa juga sama? Untuk masuk kerja harus bayar dulu, harus gini, harus gitu. Komen dong. Kalau kalian nggak komen, gua nggak tahu kendala apa yang ada di lingkungan kalian. Barangkali nanti bisa ku angkat di video selanjutnya, atau kapan hari nanti gua angkat. Ya barangkali ada yang nengok nih, para pejabat, para petinggi negara, sehingga masalah di daerah kalian itu bisa segera teratasi. Seperti itu teman-teman. Maaf ya rada panjang, karena ini sedikit keluh kesah juga dari para pelanggan. Seperti itu, yang mudah-mudahan nanti dilirik oleh para pejabat negara, para petinggi negara, Bapak Disnaker juga, dan yang lainnya juga. Seperti ini loh kondisi generasi muda sekarang. Susah Pak, susah banget nyari kerja. Jadi harus kemana kita mengeluh? Bahkan ada, mohon maaf non sewu, ada yang sampai cerai gara-gara nggak punya penghasilan. Ada yang sampai putus asa dan akhirnya bunuh diri. Tapi tolong jangan dilakukan yang ini ya teman-teman. Ayo semangat, masih ada jalan lain kok. Seberat apapun ujiannya, insya Allah masih ada jalan keluarnya. Kalau bisa sing sabar. Oke, seperti itu ya. Terima kasih sudah singgah, terima kasih sudah komen, terima kasih sudah subscribe di channel ini. Mudah-mudahan kalian semua dimudahkan jalannya, dilancarkan rezekinya. Yang belum kerja mudah-mudahan diberi kesempatan, diberi takdir yang baik untuk bisa bekerja, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang sakit mudah-mudahan disehatkan semuanya. Yang sudah sehat mudah-mudahan tambah bagus, tambah hebat, tambah tambah produktif, menghasilkan banyak rezeki. Seperti itu teman-teman. Sekian, Ahmad Muslim mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe dulu ya, gratis kok. Klik like dan share jika menurut kalian informasi ini bermanfaat.